Berurusan dengan Allah yang benar, artinya kita harus memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan, saudaraku. Berurusan dengan Allah yang benar, maka orientasi berpikir kita harus hal-hal kekekalan. Ini ciri dari Allah yang benar. Ciri dari jalan kebenaran yang benar, saudaraku. Banyak agama, banyak kepercayaan di dunia dan banyak ilah, Allah, dewa yang ditawarkan. Ciri dari Allah yang benar adalah Allah yang memperkarakan kekekalan dan menghendaki umatnya berfokus pada hal ini. Kalau kita berurusan dengan Allah Bapa yang bernama Elohim Yahweh, yang mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus itu untuk datang ke dunia, tetapi tidak memiliki orientasi berpikir mengenai kekekalan, maka kita tidak akan pernah bisa seiring dengan Allah itu sendiri, saudaraku. Maka sampai mati, sampai meninggal, kita tidak akan pernah mengenal Dia dengan benar. Oleh sebab itu, mari kita ubah cara berpikir kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kekekalan kita, bukan untuk perkara-perkara fana dunia. Semoga ini kalian mengerti, saudaraku. Membuka paradigma pikiran kalian. Oleh karena pengaruh dunia, lingkungan sejak kecil, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, pergaulan, maka kita punya cara pandang yang salah dalam hidup ini. Akhirnya kita punya proyeksi hidup, orientasi berpikir yang masih tentang hal-hal fana atau kefanaan, saudaraku. Maka kita harus memeriksa diri dengan tepat. Coba diintrospeksi diri kita dengan lebih detail lagi. Jangan sampai terlambat mengubah diri atau diubah oleh Tuhan, sampai kita tidak pernah berubah akhirnya. Saya mau katakan begini, saudaraku, selama jantung ini masih berdetak, nafas ini masih ada, berarti masih ada kesempatan. Dan hati kita masih bisa dilenturkan, artinya kita masih bisa berubah, saudaraku. Tetapi kalau kesempatan yang Tuhan berikan kita abaikan, lalu kita berpikir dengan cara berpikir anak dunia terus-menerus. Sudah mendengar firman tetapi tidak mau menuruti, mengeraskan hati, maka kita mendukakan Roh Kudus. Kalau terus-menerus mendukakan Roh Kudus, kita bisa memadamkan Roh Kudus. Setelah memadamkan Roh Kudus, kita akhirnya akan menghujat Roh Kudus. Menghujat artinya kita sudah tidak bisa menerima lagi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Hidup kita, hati kita jadi seperti tanah yang kering, saudaraku. Tanah yang kering yang tidak bisa lagi ditumbuhi oleh tanaman. Saya katakan ini supaya kita semua berhati-hati dengan kondisi kehidupan kerohanian kita. Jangan main-main dengan peringatan ini. Amin, saudaraku. Kita mungkin selama ini merasa aman. Ketika kita sukses dalam karir atau bisnis, ada suara berkata, Allah memberkati. Kita merasa dalam keadaan yang diperkenan oleh Allah. Kita merasa diberkati Tuhan. Itulah siasat setan menyesatkan dan menipu kita. Dia penipu, saudaraku. Bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, jangan berpikir bahwa dengan jemaat, bertambahnya jumlah jemaat, tambah besar gerejanya, maka kita sudah benar. Oh, belum tentu. Jangan merasa diberkati Tuhan karena punya bisnis, punya karir yang sukses, cemerlang, ya. Setan sedang menipu kita. Padahal kita tidak ada di tempat yang tepat di mata Allah. Itu yang menakutkan. Karena banyak orang Kristen yang merasa diberkati oleh Tuhan, tapi sebenarnya tidak, saudaraku. Loh, pastor ngomong begitu cirinya apa? Cirinya begini.
dia masih orientasi berpikir, orientasi fokus hidupnya itu pada kefanaan. Bagi yang merasa diberkati Tuhan bisa membangun gereja dengan uang yang dimiliki, membuat persekutuan doa di rumah, lalu mengundang pendeta, melakukan kegiatan sosial. Dan kita merasa diberkati Tuhan. Dengan berkat itu kita bisa membagi remah-remah. Itu bukan seluruh hidup, itu hanya remah-remah. Kalau punya uang 1 triliun kita persembahkan 3-4 miliar. Itu masih remah-remah, saudaraku. Lihat bagaimana iblis menipu kita. Pokoknya kalau kita belum berorientasi pada kekekalan, kita masih menyimpang. Jadi apapun yang kita peroleh di dunia ini, seagung, semulia, sebesar, semakmur apapun, tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan, saudaraku. Perbandingannya 0 dengan tidak terhingga. Maka gunakan logika rohani kita. Allah hanya mau berurusan dengan orang-orang yang berorientasi kepada kekekalan. Ingat ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia menyampaikan khotbah di bukit. Di Matius 6 ayat 19-21 Tuhan Yesus memulai dengan pernyataan, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Itu kalimat sangat jelas. Kita bisa berbicara tentang Tuhan. Kita bisa berbicara mengenai surga dan neraka. Tetapi kita belum berorientasi kepada kekekalan. Jadi jangan merasa sudah bisa menjelaskan ini dan itu, apalagi pendeta-pendeta ya seperti saya. Wah, sudah bisa menjelaskan ini dan itu, bisa berkhotbah. Bukan berarti sudah rohani, belum saudaraku. Bukan berarti sudah diperkenankan oleh Allah. Belum kalau orientasi berpikirnya masih belum kekekalan. Belum saudaraku. Artinya belum tentu orang yang bisa menjabarkan kebenaran masuk dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Artinya belum tepat hidupnya. Artinya masih meleset hidupnya. Jadi kita semua pribadi lepas pribadi dengan jujur di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita menelanjangi diri kita sendiri. Adakah kondisiku sudah benar-benar tepat atau belum di pemandangan Allah? Sudahkah benar-benar cara berpikirku berorientasi kepada kekekalan atau belum? Kalau kita berbicara mengenai langit baru, bumi baru, akan ada banyak orang menertawakan kita, saudaraku. Itu dianggap lelucon. Dianggap kita itu bermimpi di siang bolong. Tahu gak saudaraku? Tapi kita bisa mengerti. Karena mereka tidak akan pernah tahu. Karena mereka tidak berorientasi kepada kekekalan cara memandang hidup. Ngerti ya saudaraku? Jadi kalau Anda ditertawakan, santai aja. Anda sedang berada di pathway yang benar, di track yang benar. Maka bersyukur kita memiliki istilah yang terus-menerus kita gemakan ya. Langit baru, bumi baru, semua bisa dilewati. Betul loh. Ya, di Rehoboth Semarang itu terus digemakan itu. Semua bisa dilewati. Setiap khotbah bahkan disampaikan, kumpulkan hartamu di surga bukan di bumi. Terus hidup dalam kekudusan. Bertanggung jawablah hidup. Terus digemakan itu. Masalah boleh berat tapi semua bisa dilewati bersama Tuhan. Ayo terus berjuang. Wah, itu terus digemakan. Maka kita harus terus mencabut pikiran-pikiran yang terus hanya berorientasi kepada hal fana. Terus saudaraku, kita tidak bisa berkata Tuhan cabut masalah ini, Tuhan ini dan nggak bisa. Atau Tuhan tolong buat aku semakin kudus. Nggak bisa. Kita sendiri yang harus mencabutnya, kita sendiri yang harus berjuang hidup benar, saudaraku. Dengan mendengar firman Tuhan yang benar, yang memang mengorientasi kita untuk kepada kekekalan, ikut berdoa, sungguh-sungguh berdoa, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi.
maka atmosfer rohani akan meliputi kita. Maka bertahap dari firman itu, logos itu mengingatkan kepada engkau dan saya apa yang Tuhan katakan. Kemudian kita menjalani hari-hari hidup. Maka logos itu menjadi rema untuk kita. Untuk kita bisa berubah. Oh iya, firman Tuhan berkata, ini dan itu aku harus berubah lebih baik dari masalah ini. Itu perjuangan. Sulit kadang kita menangis, Tuhan betapa sulitnya mengiring engkau. Kita masuk kamar doa, kita berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Dia Allah yang hidup, saudaraku. Dia melihat setiap tetesan air mata kita. Dia melihat setiap remuk hati manusia yang berjuang untuk kesenangannya. Dia mendekap setiap hati yang sedang remuk karena membela posisinya di hadapan Tuhannya. Dia perkarakan, saudaraku. Dia tampung air mata kita di kirbatnya. Maka Roh Kudus akan dikirimkan dan akan memeluk engkau dan saya. Dan itu berproses. Take your time. Take your time. Tetapi jangan sembarangan, harus ada deadline. Bagaimana aku mau hidup mematikan semua kefanaanku. Dan aku mau menghidupkan pikiran yang hanya tertunduk kepada Kristus. Amin, saudaraku. Kita sendiri yang berjuang. Kita yang berjuang. Jangan andalkan mujizat. Gak bisa, saudaraku. Kita sendiri yang berjuang mengubah karakter kita, kefanaan kita. Goal-goal hidup kita rubah sendiri. Dan itu tidak bisa dengan mujizat. Tapi dengan perjuangan mengubah pola berpikir, pola berperasaan seperti Tuhan itu sendiri. Maka arahkan pandangan kita hanya ke surga, hanya kepada kerajaannya, hanya kepada Tuhan itu saja. Maka hidupmu dan hidupku akan selalu menjadi simfoni indah di mata Allah kita. Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjuang, selamat beraktivitas. Hari ini Tuhan memberkati hidupmu. Sepanjang hari ini, kau memulai bersama dengan Tuhan yang benar. God bless you.